tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Baik, anak sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan untuk pelajaran PAI-nya, itu Pendidikan Agama Islam. Yang mana kita sudah masuki pelajaran yang kelima, hafalan surah Al-Balad di halaman 109. Mungkin di pelajaran kali ini, pelajaran yang kelima maksudnya, kita sekedar baca agar kita mengetahui yang mana di sini ada yang tercantum surah keberapa dan terdiri dari berapa ayat. Jadi kita sekedar baca yang ini saja ya. Adapun di halaman 110 ini butuh dipraktek, butuh kita liqa pertemuan ya, agar kita ketahui gimana cara bacaan yang benar dalam membaca Quran. Baik, anak sekalian, kita langsung saja hafalan surah Al-Balad. Surah Al-Balad merupakan surah ke-90 dan terdiri dari 20 ayat. Al-Balad sendiri artinya negeri, yaitu kota Mekah ketika itu. Surah ini tergolong surah Makkiyah karena ia diturunkan di kota Mekah. Adapun surah yang turun di selain kota Mekah maka dinamakan surah Madaniyah. Baik, kita langsung saja masuk ke pelajaran yang keenam, adab ketika sakit. Yang A, adab ketika menderita sakit. Manusia tidak akan pernah terlepas dari musibah. Musibah adalah bencana atau malapetaka yang menimpa manusia. Terkadang ia membawa kerugian jiwa, raga maupun harta benda. Orang yang tidak beriman akan bersedih hati dan berputus asa ketika menghadapi musibah. Sedangkan orang yang beriman akan mengatakan, ini adalah cobaan dari Allah Ta'ala. Salah satu bentuk musibah adalah sakit. Semua orang pasti pernah mengalami sakit, baik yang ringan maupun yang berat. Namun kita tidak perlu khawatir, karena sakit dapat bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Caranya dengan menjaga adab-adab ketika sedang sakit sebagai berikut. Yang pertama, bersabar dan yakin bahwa sakit merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang bersabar maka dia akan diberikan pahala yang begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Kok bisa begitu? Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang yang bersabar, ajrahum, pahalanya, bighairi hisab, tidak bisa terhitung sekian banyaknya ya. Oleh karena itu kita ketika sakit kita menjaga adab ini itu dengan bersabar, karena ada pahala yang menggantikannya. Oleh karena itu hendaklah kita selalu bersabar dalam musibah apapun itu, agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengeluh sakit kepada sesama manusia. Nah, ini juga ya, tidak boleh mengeluh atas musibah atau cobaan atau ujian yang menimpa kita kepada manusia. Keluhkan semuanya kepada Allah. Minta semua pertolongan itu hanya kepada Allah. Penyakit itu juga adalah bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya,
Oleh karena itu, anak-anak sekalian, hendaklah kita menjaga adab yang kedua ini, itu dengan tidak mengeluh sakit kepada sesama manusia. Ya, kemudian yang ketiga, tidak berputus asa dan terus memanjatkan doa agar diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Nah, yang ketiga ini kita harus banyak-banyak berdoa, ya. Kita hendaklah selalu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar penyakit yang menimpa kita supaya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala macam penyakit itu semuanya kalau kita minta kepada Allah dengan yakin dan dengan bersabar atas ujian cobaan yang kita ditimpa, insyaallah Allah pasti akan mengabulkannya, dikarenakan kita berharap agar penyakit yang menimpa kita bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan kita penyakit dan hanya dialah yang memberikan kita kesembuhan. Adapun dari perantara dokter, ya, itu sekadar perantara, ya. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu minta kepada Allah terutama, ya. Kemudian kita berikhtiar kepada dokter-dokter atau obat-obat yang kita bisa untuk kita minum sesuai dengan penyakit kita. Kemudian yang keempat, berdoa seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat ini ada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika kita tertimpa sakit yang ada di diri kita, yaitu dengan membaca doa. Apa doanya? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nah, coba kita baca artinya. Ya Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah ujian ini dan sembuhkanlah aku. Engkaulah yang Maha Penyembuh. Tak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun setelahnya. Subhanallah. Doa ini sangat luar biasa untuk kita amalkan, ya. Setelah kita mengetahui doanya ini anak sekalian, hendaklah kita amalkan. Apapun penyakit kita, kita berusaha untuk mengamalkan doa ini, ya. Yang kelima, berusaha dengan berobat kepada ahlinya seperti dokter. Nah, ini juga yang kelima. Hendaklah kita berusaha dengan berobat kepada ahlinya seperti dokter. Nah, hendaklah kita setelah kita menjalani yang keempat itu dari adab-adab tersebut, tapi masih aja rasa sakitnya. Nah, hendaklah kita pergi ke ahlinya, kita berikhtiar kepada dokter, ya. Sebelumnya kita juga hendaklah selalu terus minta pertolongan kepada Allah, banyak-banyak istighfar, dan selalu berharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya anak-anak sekalian, ini hanyalah ujian yang menimpa kita, yang menimpa Bani Adam. Yang B, adab terhadap orang yang sakit. Nah, sekarang tadi pembahasannya membahas tentang adab ketika kita sakit. Nah, sekarang kita yang B ini membahas tentang adab terhadap orang yang sakit, ya. Kita
butuh belajar adabnya juga ketika kita mau menjenguk kepada teman kita yang sakit kayak gitu ya. Nah, sekarang ini adabnya. Yang B, adab terhadap orang yang sakit. Setiap muslim wajib menunaikan hak-hak sesama muslim. Di antara hak sesama muslim yaitu menjenguknya tatkala sakit. Dalam menjenguk orang yang sedang sakit, ada beberapa adab yang harus kita jaga. Tujuannya agar orang yang menjenguk mendapatkan pahala dan orang yang dijenguk juga mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Di antara adab-adab tersebut ialah yang pertama membesarkan hatinya dengan kata-kata insya Allah engkau akan baik-baik saja dan segera sembuh, atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua, menasihatinya agar selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, tidak bercanda atau melakukan perbuatan yang mengganggu dan menyakitinya. Nah, ini biasanya ya, kita banyak bercanda kalau menjenguk teman kita yang sakit kayak itu. Usahakan ya, gak usah atau kurangi candanya ketika temannya lagi sakit ya. Yang kelima, menganjurkan agar selalu mengikuti nasihat dokter ya. Menganjurkannya agar selalu mengikuti nasihat dokter. Yang keenam, mendoakannya agar segera sembuh. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian yang ketujuh, atau sebelumnya, atau doa Allahu yashfika ya, kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, segera pulang agar tidak mengganggu istirahatnya, kecuali jika kita diminta menemaninya lebih lama. Nah, kayak gitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dengan syarat ia menjenguknya dengan ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak gitu. Teman-teman sekalian, kalian kerjakan evaluasi di bawahnya ya, sampai dengan yang C ya. Jawablah, oh enggak, sampai dengan yang B 10 saja ya. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan tepat sampai sana. Baik, sekian dari Ustaz. Barakallahu fiikum.